Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada video ini dibuat, materi Docker yang sudah saya sampaikan masih pada bab keempat, yaitu terkait Basic of Docker dari total 13 bab. Dan ini adalah materi terakhir untuk bab keempat, yaitu Slim Image and Alpine Image. Nah, sebelum membahas ke inti materi, sekali lagi saya reminder bahwa image Docker umumnya membundling sebuah operasi sistem dan kebanyakan menggunakan Linux. Hanya saja, tidak semua fitur atau komponen dalam OS itu disertakan ke dalam sebuah image Docker. Jadi, bisa dibilang Docker Image membawa potongan ringan dari sistem operasi. Nah, cukup untuk menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Dan salah satu kenapa Docker Image ringan atau secara ukuran kecil, karena tidak membawa kernel sendiri seperti virtual machine, akan tetapi memanfaatkan atau memakai kernel dari host OS. Dalam hal ini, seperti OS Linux maupun Windows. Nah, karena itu, ketika sebuah image sudah menjalankan kontainer, secara kapasitas jauh lebih ringan dari virtual machine. Nah, di dalam Docker Image sebenarnya ada beberapa varian atau jenis untuk Docker Image itu sendiri. Tapi kita fokus dulu ke Slim Image dan Alpine Image. Karena dari beberapa varian Docker Image, Slim dan Alpine ini yang mempunyai ukuran paling kecil. Nah, untuk jenis image lainnya akan dibahas di akhir video. Secara definisi, Slim Image dan Alpine Image ini adalah jenis image yang berukuran kecil dan dirancang untuk efisiensi. Slim adalah varian dari sebuah image Docker resmi yang menghapus komponen-komponen yang tidak esensial atau tidak penting. Nah, contoh komponen yang tidak esensial yang biasanya dihapus ya, seperti dokumentasi tools build, misalnya Mac, GCC atau G++, terus header file, terus ada dev libraries, terus ada package manager cache seperti apt cache, npm cache, dan lain-lain gitu. Nah, ciri-ciri dari Slim Image ini yaitu yang pertama berdasarkan pada distribusi Linux standar ya, biasanya itu Debian. Nah, terus yang kedua tetap mempertahankan kompatibilitas dan fungsionalitas runtime. Terus yang ketiga, lebih kecil dibanding image standar, tapi masih lebih besar dari Alpine. Nah, terus yang terakhir, cocok kalau misalkan teman-teman butuh fungsionalitas penuh, Debian atau Ubuntu, tetapi tidak butuh semua tools build gitu. Nah, contoh implementasi saat menggunakan image slim itu seperti yang tertera di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, sementara Alpine adalah distribusi Linux yang sangat ringan, sekitar mungkin 5 megaan ya, dan dibuat untuk keamanan dan efisiensi. Nah, ciri-ciri Alpine Image ini yaitu yang pertama ukurannya sangat kecil gitu. Jadi dibanding Slim itu Alpine itu lebih kecil gitu. Nah, terus yang kedua, menggunakan muscle libc dan Busybox, bukan glibc seperti Debian. Nah, terus yang ketiga itu cepat ditarik dan dijalankan di lingkungan cloud atau CI/CD. Nah, tapi beberapa library atau binary itu bisa tidak kompatibel langsung dan butuh penyesuaian. Misalnya pakai apk-add untuk install dependensi. Contoh implementasi jika ingin pull Docker image itu tinggal tambahkan Alpine saja di akhir ya. Jadi sama kayak Slim ya untuk penggunaannya atau implementasinya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, di sini ada list table ya untuk environment development, staging, dan production. Nah, kita bahas dulu dari Alpine Image. Yang mana Alpine Image ini itu tidak ideal untuk development. Nah, alasannya itu yang pertama adalah banyak library populer seperti Node, Python, dan Go itu butuh kompatibilitas penuh dengan glibc, sedangkan Alpine itu memakai Muscle. Nah, kemudian banyak package natif gagal build atau install. Nah, seperti apk-add, patch, dan lain-lain gitu. Kemudian dari sisi debugging juga lumayan susah ya, karena tidak ada bus, curl, ping, dan tools dev lainnya gitu. Nah, sementara untuk Slim dari sisi development, itu yang pertama berdasarkan Debian atau Ubuntu. Terus yang kedua cukup ringan, tapi tetap compatible. Dan yang ketiga itu mendukung debugging dan instalasi tools tambahan. Nah, tapi berdasarkan rekomendasi dari saya, untuk development menurut saya lebih baik gunakan Imageful ya. Karena menurut saya kalau misalkan kita menggunakan Imageful, itu dari sisi development itu lebih compatible dan lebih nyaman aja gitu. Untuk staging sendiri, jika menggunakan Alpine ataupun Slim, itu cocok. Artinya, keduanya bisa digunakan. Tergantung apakah environment staging teman-teman ingin mencerminkan production. Tapi saran saya,
untuk ranah staging dan production secara best practice itu sebaiknya atau sebanyak mungkin lebih baik disamakan, entah itu dari sisi konfigurasi, data, dan lain-lain gitu. Hal ini untuk menghindari its work on staging but not in production. Oke, dan terakhir itu di ranah production ya, di mana ranah production ini itu baik menggunakan Alpine ataupun Slim itu sangat cocok. Hanya saja ada beberapa concern dari keduanya yang perlu teman-teman ketahui. Nah, hal ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Nah, concernnya itu apa aja? Itu yang pertama dari sisi ukuran sangat ringan ya, untuk Alpine sendiri ya, itu sekitar 4 sampai 6 megabyte lah, sekitar segituan gitu. Nah, terus yang kedua dari sisi Alpine sendiri itu lebih aman. Maksudnya lebih aman di sini adalah lebih aman dari serangan hacker, malware, dan eksploitasi sistem gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu lebih ideal untuk microservices ya. Terus untuk cloud, CI/CD, dan container sekali jalan gitu. Nah, sementara dari sisi Slim sendiri itu masih ringan, tapi lebih stabil untuk app yang butuh glibc atau kompatibilitas penuh. Nah, terus yang kedua, ideal untuk app yang perlu library natif seperti Pillow, Bcrypt, atau PsyCop G2, dan sebagainya. Untuk rekomendasi, menurut saya itu gunakan Alpine jika kamu yakin aplikasi dan dependensinya berjalan lancar di Alpine. Nah, kemudian gunakan Slim juga jika ingin ukuran kecil tapi tetap aman secara kompatibilitas. Oke, terakhir kita akan menguji atau compare dari sisi ukuran atau sizing ya. Use case-nya kita akan melakukan pooling image Python dengan menggunakan varian atau jenis image biasa, Slim, dan Alpine. Nah, karena kebetulan Python sendiri itu menyediakan ketiga varian tersebut. Nah, di sini bisa terlihat ya, ukuran yang paling kecil adalah Alpine, yaitu sekitar 52 mega, kemudian ada Slim, sekitar 150 mega, dan image biasa yang lebih ekstrim itu dari sisi ukuran sekitar 1 gigaan ya. Nah, terakhir, di sini saya coba rangkum untuk setiap varian atau jenis image, dan teman-teman bisa baca sendiri dan silahkan untuk di-explore. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-like. Jangan ragu juga untuk berkomentar jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kali update video terbaru. Oke, kita bertemu lagi di materi Docker selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.